Petrus 3, 7 1 Petrus 3, 7 Demikian pula, hai para suami, bijaksanalah dalam bergaul dengan istri-istrimu dan perlakukan mereka dengan hormat, sebagai bagian terlemah dan ahli waris bersama dari anugerah kehidupan, sehingga doa-doamu tidak terputus. 1 Petrus 3, 7 Suami harus menjadi wanita dan pria pada dasarnya berbeda, dan bukan hanya secara fisik. Para suami, sebagai kepala keluarga, perlu mempertimbangkan hal ini. Salah satu kelemahan wanita yang perlu diperhatikan suami adalah kecenderungannya untuk dibohongi. Paulus, misalnya, berbicara tentang kisah tentang wanita tua, 1 Timotius 4:7, dan memerintahkan gereja untuk tidak mengangkat mereka sebagai guru pria. Diam. 1 Timotius pukul 2:12, salah satu alasannya adalah karena Adam tidak tertipu, perempuanlah yang tertipu dan menjadi orang berdosa. 1 Timotius pukul 2:14 Oleh karena itu, suami perlu mengajar istri mereka. Mengenai istri, Paulus menulis, jika kamu ingin tahu sesuatu, tanyakan pada suamimu sendiri di rumah. 1 Korintus pukul 14:35 Tetapi jangan berharap terlalu banyak dari mereka sebagai siswa, karena mereka cenderung memiliki kesetiaan pada perasaan pribadi mereka tentang ide-ide. Juga tentang ketundukan, meskipun merupakan perintah yang diberikan kepada istri, para suami perlu menyadari bahwa ketundukan tidak semudah bagi perempuan seperti halnya bagi laki-laki. Anda mengumpulkan sekelompok pria dan mereka membentuk hierarki, sementara sekelompok wanita membentuk komite. Pria lebih mudah menerima gagasan berada di bawah otoritas dan tidak menemukan posisi yang merendahkan seperti yang dilakukan wanita. Ini mungkin karena sifat kejatuhan di mana seorang wanita merebut otoritas atas seorang pria dan presiden ini menjadi inheren dalam sifat wanita. Jadi, suami perlu memberi ruang kepada istri mereka tentang penyerahan karena ini sangat bertentangan dengan kodrat mereka. Juga jelas, meskipun saya tidak tahu dari mana asalnya, adalah kelemahan wanita dalam citra diri. Bagi saya itu hanya kebanggaan, tetapi untuk beberapa alasan wanita sangat sensitif terhadap apa yang Anda pikirkan tentang mereka. Pria berkumpul dan mengkritik dan bahkan menghina satu sama lain dengan main-main hanya untuk membantu satu sama lain mempertahankan tingkat kerendahan hati yang tepat. Tapi jangan berani-beraninya kamu melakukan itu pada wanita. Dan celakalah wanita yang mengkritik seorang pria tanpa mengharapkan untuk dikritik sebagai balasannya, seperti yang terlihat. Wanita umumnya jauh lebih lemah dalam dosa kesombongan daripada pria, dan betapa berhati-hatinya suami seperti itu untuk memberi mereka rasa hormat. Sebagai mitra yang lebih lemah dalam hal ini. Memperlakukan mereka dengan hormat berarti mempertimbangkan kelemahan mereka. Tetapi menjadi perhatian bukan berarti memaafkan keberdosaan Anda, sama seperti perhatian Kristus terhadap kita menoleransi keberdosaan kita. Bahkan, dikatakan, suami-suami, kasihilah istrimu, sama seperti Kristus mengasihi gereja dan menyerahkan dirinya untuk menguduskannya, menyucikannya dengan membasuhnya dengan air melalui firman, dan menampilkannya kepada dirinya sebagai gereja yang bercahaya, tidak bercacat atau berkerut atau noda lainnya, tetapi kudus dan tidak bercacat. Efesus 5, 25-27 Jadi sama seperti Kristus mengasihi kita dalam menangani keberdosaan kita, suami perlu mempertimbangkan keberdosaan istrinya. Saya akui bahwa ini mungkin termasuk memiliki harapan yang lebih rendah dari istri Anda daripada yang Anda miliki dari pasangan Anda, mengingat bahwa wanita lebih lemah, tetapi seperti dengan anak-anak Anda. Seperti dengan istri Anda hormati fakta bahwa istri Anda adalah dari jenis kelamin yang lebih lemah dan tidak memegang standar yang sama seperti Anda dan orang lain. Karena Kristus juga mentolerir banyak kelemahan kita dalam proses pengudusan kita. Tetapi pada saat yang sama, dia mengharapkan agar kita maju. Dan para suami perlu mengindahkan instruksi Petrus agar mereka tidak berbuat dosa dengan tidak melakukannya dan dengan demikian kehilangan telinga Allah. Jika saya menganggap kesalahan dalam hati saya, Tuhan tidak akan mendengar. Mazmur 66:18 1 Petrus 3:8 Akhirnya, kamu semua, hiduplah rukun satu sama lain, dalam solidaritas, cinta sebagai saudara, berbelas kasih dan rendah hati. Hidup dalam harmoni, di sini secara harfiah berarti memiliki pikiran yang sama. Hidup dalam harmoni sebagian besar merupakan fungsi dari mempraktikkan kerendahan hati. Kerendahan hati adalah prasyarat untuk bersikap suportif dan berbelas kasih,
karena dibutuhkan untuk melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain. Bahkan dalam hal argumen, jika satu pihak telah menunjukkan bahwa ia telah mempertimbangkan dengan serius sudut pandang orang lain, sementara tidak setuju dengannya, itu akan sangat membantu dalam menyelesaikan perbedaan. Belas kasih juga mengundang perbuatan baik. Mereka yang tidak memiliki belas kasihan sering tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan benar. Orang-orang ini membutuhkan semacam dorongan pribadi untuk berbuat baik. Tetapi orang yang berbelas kasih melakukan kebaikan dari hati. Perhatikan contoh orang Samaria yang baik hati dari Lukas 10:30-37, tetapi seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan, datang ke tempat dia dulu. Dan ketika dia melihatnya, dia berbelas kasih. Seperti Yesus, ketika dia melihat orang banyak, dia mengasihani mereka, karena mereka lelah dan tercerai-berai, seperti domba yang tidak bergembala. Matius pukul 9:36 belas kasihan juga meminta pengampunan, maka tuan hamba itu, tergerak oleh belas kasihan, melepaskannya dan menghapus hutangnya. Matius pukul 18:27 mengembangkan belas kasihan mungkin mengharuskan kita untuk mengalami pengalaman yang sama. Bahkan tentang Yesus dikatakan, karena dia sendiri menderita ketika dia dicobai, ia dapat menolong orang yang dicobai. Iber pukul 2:18 jadi, hidup dalam harmoni tidak hanya menyetujui pernyataan doktrinal, tetapi melibatkan sikap kasih dan kerendahan hati. Pengakuan iman Tuhan Yesus Kristus saya mengakui dosa-dosa saya, dan saya bertobat dari dosa-dosa saya, dan saya mengakui Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya dan cukup juru selamat hidup saya, menulis nama saya dalam buku kehidupan. Dalam Efesus 2:8-9 tertulis, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, dan ini bukan dari dirimu sendiri, itu adalah pemberian Tuhan. Itu tidak datang dari pekerjaan, jangan sampai ada orang yang menyombongkan diri. Efesus 2:8-9 Roma 10:9-10 yaitu, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Tuhan Yesus, dan percaya dalam hatimu, bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya kepada kebenaran, dan dengan mulut orang mengaku kepada keselamatan. Roma 10:9-10